Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang saya hormati Bu Nala selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya Maria Fitri Ayu Olivieni dengan NIM 20 2081 18. Baik, di sini saya mau menjelaskan usaha saya yaitu kerupuk kulit. Tepatnya itu pada tahun 2019. Di bagian latar belakang profil usaha saya ini uh, memiliki beroperasi pada tahun 2019, tempatnya Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan memasarkan produknya secara langsung sebagai usaha makanan yang diminati oleh konsumen, terutama warga sekitar. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah ingin mempertahankan produk kerupuk kulit baik di daerah Labuan Bajo maupun di luar Labuan Bajo. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah agar dapat berkembang dan memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan usaha dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya adalah usaha ini menyediakan kerupuk kulit dengan cita rasa yang khas. Kerupuk kulit yang ditawarkan bervariasi, harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen. Adapun faktor eksternalnya adalah banyaknya pesaing yang memberikan harga di bawah harga pasar. Setiap usaha dalam melaksanakan kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan perkembangan usaha ke arah yang lebih baik. Kegiatan usahanya diarahkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga dalam jangka pendek usaha mendapatkan keuntungan atau laba yang diharapkan. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang usaha mampu mempertahankan baik dalam hal produksi, pendapatan, dan pangsa pasar, serta mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Yang berikutnya itu alasan mengapa produk kerupuk kulit harus ditawarkan, karena promosi dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi calon pembeli pada produk yang dipromosikan. Hal ini membuat para calon konsumen akan menjadi pembeli karena telah mempertimbangkan produk yang dipromosikan sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Yang berikutnya ada pembahasan. Pembahasan ini ada yang berdasarkan analisis. Permasalahannya perlu mendapat penanganan segera aspek produksi. Pada produksi kerupuk kulit ini, proses produksi utama adalah dengan cara digoreng. Produk kerupuk kulit masih banyak mengandung minyak karena proses penirisan minyaknya masih tradisional. Sebetulnya ada mesin khusus untuk meniriskan minyak, yaitu mesin spinner. Namun saya belum punya mesin spinner. Yang berikutnya ukuran pasar. Ukuran besaran pangsa pasar bertujuan untuk mengetahui potensi pelanggan yang akan menggunakan produk, proyeksi keuntungan yang akan didapatkan, serta melihat nilai potensial pertumbuhan pada pasar yang ditunjuk semua orang. Baik, di sini ada analisis SWOT dalam UKM kerupuk kulit. Nah, untuk yang pertama, opportunity atau peluang. Harga untuk setiap produknya terjangkau. Pesatnya perkembangan teknologi sehingga dapat digunakan untuk promosi. Banyaknya warga yang menyukai produk ini. Dan yang kedua, weakness atau kelemahan. Kurangnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan usaha kerupuk kulit. Pemasaran yang dilakukan pemilik belum maksimal. Kurangnya jiwa kreasi pemilik usaha, modal yang terbatas. Dan yang ketiga, strict atau kekuatan. Pemasok bahan baku memiliki akses yang dekat dan harga cukup terjangkau, memiliki tempat yang strategis. Dan yang keempat, threats atau ancaman. Pesaing yang memberikan harga lebih rendah, bahan baku yang tidak selalu tersedia. Pesaing lebih menarik dalam hal kemasan dalam merasa. Baik, di sini juga ada untuk persaingan. Yang pertama di persaingan ini, Burini UMKM Barung Brongkos. Burini ini disebut salah satu tempat yang
melegendakan di Labuan Bajo, sudah ada sejak tahun 1973. Maka dari itu, tempat makanan yang menawarkan bronkos usaha yang dia peroleh sangat tertarik semua orang. Jadi, pelanggaran sering membeli di tempat itu karena makanannya sangat enak. Sedangkan Pak Adi UMK Batagor, Pak Adi ini memiliki usaha batagor sendiri, merupakan kudapan khas Sunda berupa bakso tahu yang digoreng lalu disiram saus kacang. Namun, Pak Adi ini dengan cara buat batagor bisa diganti dengan tuna ikan, kembung, dan udang variasi lainnya. Penjualan batagor memang mudah kita temui di mana saja. Banyak sekali langganan Pak Adi ini. Jadinya pelanggan tertarik sama UMKM Pak Adi. Sedangkan Bu Ella UMKM tahu dan tempe. Bu Ella ini punya usaha tempe dan tahu. Tiap hari pun dia selalu membuat tempe dan tahu untuk menjual di pasar. Harga yang dia jual di pasar tidak terlalu mahal. Harganya cuma berapa saja. Dan banyak orang pelangganan sama Bu Ella. Tempat yang dia usaha pun bagus dan bersih. Di sini ada produk. Dalam membuat kerupuk kulit ini menggunakan bahan-bahan berkualitas dengan penyajian yang kreatif. Berikut adalah beberapa varian rasa dari kerupuk kulit. Yang pertama, asam gurih. Yang kedua, pedas mantap. Yang ketiga, pedas daun jeruk. Yang keempat, balado pedas manis. Yang kelima, jagung bakar. Dan keenam, barbeque. Dan ketujuh, keju asin. Baik, di sini pun juga ada untuk harga penjualannya. Adapun produk yang ditawarkan memiliki harga jual yang bervariasi tergantung rasa yang diinginkan oleh konsumen. Adapun daftar harga yang ditetapkan ialah sebagai berikut. Kerupuk kulit sapi asli harganya itu Rp 110.000. Kerupuk rambak Rp 55.000. Kerupuk dorodok Rp 34.500. Kerupuk rambak kambing Rp 25.000. Kerupuk kulit mentah Rp 15.000. Kerupuk kulit ikan Rp 35.000. Kerupuk krecek Rp 85.000. Di sini ada komposisi. Yang pertama 1 kg kulit sapi, yang kedua minyak goreng secukupnya, dan yang ketiga bawang putih secukupnya, 50 gram garam, 25 gram gula pasir, yang terakhir air secukupnya. Nah, untuk kegunaannya, yang pertama, baik untuk pertumbuhan tulang, yang kedua dapat mengobati MA, yang ketiga menambah cadangan energi, dan yang keempat tinggi akan kandungan protein. Cara promosi yang dilakukan untuk usaha kerupuk kulit itu yaitu menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Cara ini biasanya dilakukan dengan melihat pangsa pasar yang ada di masa kini. Usaha tersebut seperti pemberian logo dan kemasan kerupuk dan juga pemberian rasa pada kerupuk tersebut. Selain itu juga memaksimalkan promosi menggunakan sosial media selain WhatsApp. Cara ini digunakan untuk menjangkau calon pelanggan yang terlebih luas. Untuk target pasarnya, mendapatkan penanganan segera aspek produksi. Pada produksi kerupuk kulit, proses produksi utama adalah dengan cara digoreng. Produk kerupuk masih banyak mengandung minyak karena proses penirisan minyak masih tradisional. Sebetulnya ada mesin khusus untuk meniriskan minyak, yaitu mesin spinner. Yang ke-B, positioning. Kerupuk kulit manfaat pertama yang perlu saya ketahui, kerupuk kulit ini dapat mengobati MA, baik untuk pertumbuhan tulang, penambahan cadangan energi, dan tinggi kandungan protein. Kerupuk kulit lebih terasa kenyal dan tidak mudah hancur saat terkena bahan cair atau kuah dalam sayur. Nah, untuk kesimpulannya, sebagai usaha makanan yang diminati oleh konsumen, terutama warga sekitar,
Adapun tujuan jangka panjangnya adalah ingin mempertahankan produk kerupuk kulit, baik di daerah Labuan Bajo maupun di luar Labuan Bajo. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah agar dapat berkembang dan memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan usaha dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, terutama faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya adalah usaha ini menyediakan kerupuk kulit dengan cita rasa yang khas. Kerupuk kulit yang ditawarkan bervariasi, harga yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Adapun kendala yang dihadapi dari pesaing, yaitu mereka memberikan harga di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pasar. Cara promosinya yang dilakukan untuk usaha kerupuk kulit saya ini yaitu riset tren produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Cara ini biasanya dilakukan dengan melihat pangsa pasar yang di masa kini. Dalam hal ini, saya berupaya untuk mengikuti tren yang ada. Kerupuk kulit semakin sulit didapatkan karena persaingan permintaan untuk industri penyamakan kerupuk kulit, menyebabkan beberapa industri kerupuk kulit menggunakan kulit impor sebagai bahan baku yang timbul jaminan kalah kulit impor yang akan dijadikan kerupuk kulit. Karena berasal dari kulit babi atau dari kulit sapi yang dipotong secara tidak halal. Baik, itu saja presentasi usaha kerupuk kulit saya ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.